wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita akan membedah atau sedikit membaca sekilas tentang salah satu kitab yang menjelaskan tentang bulan Sya'ban dan apa saja yang kaitan bulan Sya'ban yang disusun oleh Muhadditsul Haramain Sayyid Muhammad Alawi yang merupakan guru dari guru kita bersama. Insyaallah sebelumnya seperti biasa kita hadiahkan Fatihah untuk penulis, untuk beliau Sayyid Muhammad, dan juga kepada guru-guru kita sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadirin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi ya Rasulullah wadani warun alimul dhalin amin. Nggih, langsung mawon mengenai isi kitab Madza fi Sya'ban secara global. Kalau secara arti insya Allah kita tahu semua Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban. Ini penting karena beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Yang pertama, beliau seperti penulis-penulis lainnya yaitu memberikan muqaddimah atau pendahuluan untuk kitab beliau. Kemudian beliau membahas peristiwa-peristiwa, haditsah dan hawadits yang terjadi di bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, beliau membahas sholawat, termasuk keutamaan, hakikat, dan yang berkaitan dengan sholawat. Dan nanti dijelaskan oleh beliau mengapa dan apa kaitan sholawat dengan bulan Sya'ban. Kemudian beliau membahas Al-Quran dan fadilahnya, dan juga alasan dan kaitan antara Al-Quran dan bulan Sya'ban. Dan istighfar, terus malam nisfu Sya'ban, kemudian juga menyinggung tentang hadis dhaif, dan yang terakhir doa malam nisfu Sya'ban. Oke, langsung mawon kita bahas muqaddimah. Dalam muqaddimahnya, sebagaimana penulis-penulis biasanya, dan beliau termasuk penulis yang senior ya, karyanya ratusan. Jadi ciri khas dari seorang penulis yang handal itu, yang enggak kayak kita amatiran, itu muqaddimahnya sudah indah. Istilahnya pakai konsep bara'atul istihlal. Jadi para ulama dulu, salaf maupun kholaf, kalau nulis kitab itu dari muqaddimahnya udah ketahuan apa maunya. Sindiran-sindirannya itu sudah ada. Lah istilahnya itu bara'atul istihlal. Keelokan, keindahan dalam membuka kitab. Artinya apa? Biasanya dalam muqaddimah penulis menyisipkan satu isyarah, satu sindiran tadi untuk menjelaskan secara global dengan istilah-istilah dalam muqaddimah. Di antara Syekh Muhammad ini dalam muqaddimahnya, selain beliau menggunakan huruf akhir yang sama, beliau juga pakai cuplikan-cuplikan fadilah bulan Sya'ban. Contohnya, inna syahra Sya'ban min ahsyuril karimah wal mawasim al-azimah. Hak gitu kan. Bulan-bulan yang mulia dan termasuk musim-musim yang agung. Bahwa syahrun barakatuhu masyura wa khairatuhu mafurah. Bulan yang barokahnya itu sangat populer dan kebaikan-kebaikannya sempurna. Wa tauba fihi min a'dhabil ghanaim as-salihah. Taubat dalam bulan Sya'ban termasuk ghanimah yang terbesar. Wa ta'a fihi min akbaril matajir ar-rabihah. Ketaatan di bulan Sya'ban merupakan perdagangan atau bisnis yang terbesar yang sangat menguntung. Ja'alallahu midmaruz zaman.
Allah menjadikan, kemudian ganti sekarang nun nun nun. Tadi kan ha ha ha. Sekarang nun nun nun. Allah menjadikan bulan Sya'ban sebagai pacuan dari zaman. Artinya nanti akan dijelaskan bahwa bulan Sya'ban itu dikenal sebagai bulan miqdar atau takdir atau bulan penentuan. Nanti akan dijelaskan secara detail bagaimana nasib kita selama 1 tahun ke depan ditentukan pada bulan Sya'ban. Wa dhamina fi taibin al-aman. Orang tobat dijamin keamanan. Artinya kalau betul-betul tobat akan diterima. Man awwada nafsu fi bil ijtihad faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Karena siapa membiasakan sungguh-sungguh di Sya'ban, dia akan terlatih di bulan Ramadan sehingga mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Karena sudah terbiasa beribadah di bulan Sya'ban. Kemudian dalam mukadimah, beliau juga menyinggung asal penamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu ada beberapa kaul, ada beberapa versi mengenai asal mulanya. Di antaranya dikatakan Sya'ban yang artinya cabangan, li'annahu yatasya'ab minhu khairun katsir. Banyak sekali kebaikan yang bercabang dari bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban memunculkan, melahirkan banyak kebaikan. Ada yang mengatakan dari kata-kata sya'ah dan bana. Sya'ah itu meluas, populer, atau kalau sinar itu kayak mencorong, menyeruak kemana-mana dan jelas. Ada mengatakan dari kata syi'ab, artinya jalan setapak di gunung. Maksudnya apa? Sya'ban itu jalan setapak menuju kebaikan. Ada yang mengatakan dari kata sya'ab, artinya jabar. Maksudnya apa? Jabar. Bayajbarullah fihi kasral qulub. Allah menambal pecahnya hati. Artinya Allah menyembuhkan hati-hati yang sakit di bulan Sya'ban. Ya tentu saja dengan begitu banyak fadilah-fadilahnya. Dan ada yang mengatakan versi yang lain. Kemudian dalam mukadimahnya, seperti penulis-penulis yang lain, beliau juga mengatakan atau menulis menjelaskan maksud atau diantara maksud tujuan beliau menulis kitab Madza fi Sya'ban. Di antaranya beliau ingin, ringkasnya ini, beliau ingin mengingatkan kembali pentingnya atau urgensi dari sejarah kepada umat. Jadi sebenarnya zaman itu secara dzatiyahnya, secara asalnya tidak penting. Tidak ada artinya. Zaman itu yang penting dari segi khorijinya. Dari sesuatu yang di luar zaman itu. Contohnya Rajab, Ramadan. Dari segi zamannya, dari segi Rajab dan Ramadan zatiyahnya itu tidak penting. Tidak ada keistimewaannya. Tapi karena zaman dan waktu itu dimuliakan oleh Allah dan banyak rahmat Allah yang bercucuran di situ, akhirnya menjadi zaman yang istimewa. Dan di antara khariji atau perkara lain yang menjadikan zaman itu istimewa dan ada artinya adalah faktor sejarah. Dan sejarah pun secara dzatiyah sebetulnya nggak terlalu penting juga. Yang penting itu apa? Hikmah, i'tibar, pelajaran yang ada dalam sejarah itu. Bahkan kata beliau, sejarah itu kalau direnungi nanti bisa berujung pada akidah, pada mengingat Allah. Karena siapa yang menciptakan sejarah? Siapa yang menciptakan zaman? Siapa yang menciptakan peristiwa-peristiwa yang ada dalam sejarah itu? Allah. Ujung-ujungnya yang Gusti Allah. Kita pun membahas Sya'ban ini juga bukan karena Sya'ban itu sendiri. Waktu tidak ada kemuliaan secara dzatiyah. Sya'ban menjadi mulia karena banyak anugerah-anugerah, fadilah-fadilah, nikmat Allah yang Allah turunkan di bulan
Sya'ban. Lah ini yang penting. Ini yang penting. Kemudian langsung mawon beliau menjelaskan beberapa peristiwa penting tentu saja yang kaitan dengan agama yang berkaitan dalam bulan Sya'ban. Apa sih yang terjadi di bulan Sya'ban? Yang pertama beliau mengatakan dalam bulan Sya'ban terjadi peristiwa tahwilul qiblah. Pindah arah sholat. Bagaimana kita tahu ketika di Mekah Kanjeng Nabi ngadepin yang di Ka'bah. Ketika datang ke Madinah ngadepin nanggone Syam. Selama sekitar 17 bulan lebih 6 hari. Kemudian turun wahyu pindah ke Ka'bah lagi. Nah, turun wahyu untuk menghadap kembali kepada Ka'bah ini di bulan Sya'ban. Dan ini peristiwa penting. Kenapa penting? Karena baginda Rasul Muhammad SAW itu dari awal aslinya pengen beliau tetap di Ka'bah. Tapi Allah pengennya ngadapnya ke Syam. Di antara hikmahnya sebetulnya kata para ulama, ini di antaranya saja. Mungkin ada hikmah-hikmah yang lain juga. Untuk menyambung hati atau menghormati ahlul kitab yang ada di Madinah. Di Mekah itu ahlul kitabnya jarang sekali, sedikit sekali. Kalau di Madinah itu banyak orang ya Yahudi ahlul kitab lah. Orang Yahudi itu kiblatnya nang Syam. Maka supaya jaga hati, Kanjeng Nabi juga hadap ke Syam. Dan juga untuk menunjukkan bahwa Islam ini juga agama samawi, melanjutkan kerja nabi-nabi yang dulu. Bukan perkara baru, bukan agama baru. Tapi Nabi di hatinya tetap di Mekah. Sehingga beliau itu setiap hari ada riwayat selalu melihat ke atas. Ngenteni wahyu, turun ayat untuk pindah kiblat. Akhirnya tenan di pindah qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, sungguh aku telah melihat wajah kamu sering bolak-balik ke langit. Ngenteni wahyu. Akhirnya temenan sebagai janji Allah, walau saufa yu'tika rabbuka wa tarda. Allah akan meridhokan, memuaskan baginda Muhammad apa saja keinginannya dituruti. Akhirnya kiblatnya diganti neng Ka'bah. Tapi sebagian salafi malah gedalil loh. Nabi ngenteni wahyu ndelok neng langit. Nuduhno pangeran ini neng langit. Isra Mi'raj pun juga kelah. Nuduhnya pangeran itu neng langit. Ya masuk wahyu mudune tekan isor. Masuk orang-orang. Adane malaikat itu orang gak ilah. Atas itu identik dengan kemuliaan, tanda dan simbol ini ndonga ini ning atas, njaluk pun ning atas. Kalau kita muliakan orang bukan di bawah, di atas. Kalau kita muliakan orang tua kita, guru kita kan taruh sekarang enggak ada lalu atas bawah pokoknya ning njor, enggak ngono. Begitu juga Nabi Musa ada yang mengatakan didekatkan sampai mendengar goresan pena, ada satu riwayat, atau baginda Nabi di Mi'raj kan bukan berarti Allah di atas, tapi untuk memuliakan Nabi. Yang perlu tempat itu bukan Allah, tapi Nabilah yang perlu tempat. Dan ini pembahasannya di akidah. Di langit atau atas itu hanya untuk memuliakan, karena tempatnya di mana-mana dari dulu sampai sekarang namanya di atas itu tempat kemuliaan. Terus peristiwa yang penting juga adalah ar-raf'u al-akbar atau ar-raf'u al-awsa. Laporan amal terbesar dan terluas adalah terjadi di bulan Sya'ban. Sebagaimana kita tahu dan beliau juga bahas di sini beberapa macam laporan. Jadi laporan amal itu banyak macamnya. Ada ar-raf'u al-yaumi, laporan harian 2 kali. Pagi dan sore. Itu malaikat gantian untuk melaporkan amal kita. Ada ar-raf'u al-usbu'i. Ada laporan mingguan, hari Senin dan hari Kamis. Makanya Kanjeng Nabi seneng poso Senin dan Kamis. Karena 2 hari itu adalah laporan amal. Lah ada laporan fauri.
yang enggak harian, juga enggak mingguan. Ini semau-mau aja. Di antaranya ada satu riwayat sholat 4 rakaat qobliyah zuhur. Kemudian ditanya, "Lu kenapa baginda Rasul?" Ya karena di waktu ini para malaikat naik melaporkan amal. Jadi kadang-kadang malaikat itu ya enggak cuma pagi sore, kadang-kadang waktu-waktu biasa pun ada laporan. Nah, itu namanya ar-raf'u al-fauri. Jadi sewaktu-waktu Allah mau, ya adalah laporan. Darul Iqomah, memang absen pondok. Darul Iqomah. Jadi ada absen pasti harian, terus ada Darul Iqomah. Iqomah itu mungkin jangan niru ini mungkin. Atau enggak sengaja pas podo. Ar-raf'u al-fauri. Nah, ada laporan akbar. Tafakut akbar. Ada laporan akbar. Selama 1 tahun sekali. Nah, jadi laporan yang dulu-dulu dilaporkan, kemudian mulai pencatatan tahun ke depan. Mulai catatan tahun ke depannya. Nah, ini di bulan Sya'ban. Makanya pas cerita masyhur banget itu Kiai Mahmud ketika beliau lupa atau dilupakan oleh Allah, enggak amalan pada malam nisfu Sya'ban. Jadi beliau ngiranya tuh nisfu Sya'ban besoknya. Akhirnya lah pas paginya beliau baru ingat, loh nisfu Sya'ban itu kapan? Tanya sama Kiai Zeron. Kemarin malam lah, wis entek umurku entek. Ternyata betul tahun itu beliau wafat. Jadi ini aku keturunan Sya'ban bakal mati. Enggak, iki sing ngerti ngene wali-wali. Model-model kayak dhewe sing gak wali, bak kowe turu banjengking ora krasa. Ora krasa. Ya setidaknya ada umpama sesuk iki ibadah ya insyaallah eneng jatah 1 tahun. Maka hati. Nah kalau ada khilafat lagi gimana Pak? Hisab ru'ya. Ya dua-duanya ibadah, kan enggak salah. Dua-duanya ibadah enggak salah. Nah, ar-rafu akbar ini berdasarkan sebuah riwayat ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasum syahr min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, saya kok melihat engkau kalau puasa kok banyak banget di bulan Sya'ban. Bulan yang paling banyak dipuasa baginda Nabi selain Ramadan itu Sya'ban. Beliau menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, wa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Riwayat Imam Nasai. Kata Nabi, bulan Sya'ban ini bulan yang orang banyak lalai. Bulan kejepit kalau istilah kita kan ono dina kejepit. Minggu libur mau Selasa libur wis Senin alamat. Laya-laya. Nah begitu juga Ramadan bulan istimewa, Rajab bulan termasuk Asyurul Hurum, biasanya Sya'ban ini laya. Padahal justru biasa yang bulan-bulan model begitu itu, waktu-waktu yang kita leyeh-leyeh, yang lalai itu biasanya justru itu waktu istimewa. Kata Nabi, syahrun turfa'u fil a'mal, amal-amal di bulan itu dilaporkan kepada Allah. Aku ingin amalku dilaporkan dalam keadaan puasa. Berarti ini Sya'ban full. Sya'ban full. Jadi memang Sya'ban juga ada yang mengatakan laporannya itu full 1 bulan. Nanti yang lebih khususnya itu malam nisfu Sya'ban, yang malam takdir tadi, malam penentuan takdir. Nasib loh, bukannya sudah ditentukan di ilmu Allah, ya sudah di ilmu Allah, cuman ini untuk menampakkannya. Kemudian termasuk peristiwa takdirul amal. Ini sudah kita bahas. Sudah bahas tadi sekilas. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Ya'la dari Sayyidah Aisyah bahwa Baginda Muhammad SAW berpuasa Sya'ban kullah seluruhnya. Maksudnya ini kebanyakan. Nanti akan dibahas oleh para ulama. Qalat qultu ya Rasulullah ahabbu syurilaka an nasumahu Sya'ban. Qala innallaha yaktubu fi ala kulli nafsin mayyitah tilkas sanah. Fa uhibbu ay ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Sesungguhnya Allah menulis di setiap jiwa yang akan wafat di tahun itu. Maka aku ingin
ajalku datang dalam keadaan berpuasa. Jadi penentuan umur beliau neng bulan Sya'ban, tapi beliau menggarisbawahi yang dimaksud adalah idharu takdir, realisasi atau pelahiran atau penampakan takdir itu yang dimaksud. Kalau takdirnya sudah dalam ilmu Allah. Kemudian keutamaan puasa di bulan Sya'ban. Keutamaan puasa di bulan Sya'ban. Kanjeng Nabi ditanya, ayu som afdol ba'da Ramadan? Beliau mengatakan Sya'ban. Puasa yang paling utama selepas Ramadan bulan Sya'ban. Ayu sedekah afdol. Kalau sedekah yang terbaik di Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kok ada hadis riwayat Muslim bahwa puasa terbaik setelah Ramadan itu Muharram? Kata sebagian ulama, mungkin kalau digabungkan di riwayat ini, barangkali pada mulanya yang terbaik puasa selepas Ramadan itu Sya'ban. Kemudian turun wahyu lagi bahwa yang terbaik itu Muharram. Lepas dari itu semua, Sya'ban itu diantara bulan yang puasa itu sangat dianjurkan. Kemudian beliau juga di sini menulis komentar Syekh Mula Ali Qori dalam menanggapi perbedaan riwayat tentang puasa yang terbanyak yang dilakukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ringkasnya bahwa bisa jadi memang puasa yang paling banyak dipuasai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas Ramadan adalah Sya'ban. Bahkan saking sedikitnya yang enggak dipuasai sampai dikatakan karena yasumu kulluh. Beliau itu kayak puasa total. Itu hanya mubalaghah saja. Saking okehe sing dipasani Kanjeng Nabi. Tapi tentu saja karena ini hadisnya banyak dan tentu saja riwayat berbeda-beda, kita kembali ke fikih. Karena itu yang paling tahu mengenai istinbatul ahkam. Kalau di fikih madzhab Syafi'i, kalau puasa di selepas Sya'ban bagi orang yang belum puasa di awalnya, belum puasa di sebelumnya maksudnya, atau enggak punya amalan rutin Senin Kemis umpama, maka enggak boleh. Dikhawatirkan di antara hikmahnya enggak kuat. Ora kuat. Juk-juk langsung poso, akhirnya pas Ramadan sing wajib justru ngedrop. Ini nek sing model-model males-males poso, sekalian gak usah maksudnya ngono. Ben sekalian engko pas Ramadan ngegas. Gas pol. Tapi bagi yang memang mau puasa ya dianjurkan dari awal. Kalau di fikih malah setidaknya tanggal 14. Atau 15 malah. Kalau 15 puasa 16 boleh. Kalau sebelumnya enggak puasa langsung tanggal 16. Enggak boleh. Masya Allah. Ini sebenarnya panjang ya, kita renggas-renggas, loncat-loncat nggak apa-apa. Nama aja bedah kitab, orang khataman kitab. Kemudian bulan Sya'ban juga dikatakan bulan syahrus sholawat atau syahrus sholah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lunya apa? Kronten menurut sebagian riwayat turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yaitu perintah sholawat kepada baginda Muhammad turun di bulan Sya'ban. Turun di bulan Sya'ban ini sebagai bagaimana pendapat yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qastalani, pengarang Irsyadus Sari, dalam kitab beliau yang lain yaitu Al-Mawahib Al-Laduniyah. Kemudian beliau juga di sini agak menyimpang sebentar. Beliau membahas fadilah sholawat. Bagaimana kita tahu banyak banget, dan di antara yang paling sangar, yang paling besar itu man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Salat kanjeng Nabi sekali disolawati 10 kali. Yang kata Imam Sanusi, andaikan fadilah sholat cuma satu tok, ini sudah cukup bagi kita untuk bersolawat sebanyak-banyaknya baginda Nabi.
Andaikan fadilah mung siji tok, saking gedine fadilah iki sampai diomong wis gak perlu fadilah liyane. Bayangno, sholawat sekali disolawati Gusti Allah 10, padahal nek disolawati Gusti Allah sekali ae wis cukup untuk kesuksesan kita dunia dan akhirat kalau diterima. Apalagi 10 kali. Pene sholawate sing 1000, pene 1 juta. Masya Allah. Kemudian Sya'ban juga merupakan syahrul Quran. Syahrul Qurra. Ini juga banyak orang ulama-ulama salaf dulu yang mengatakan ini. Di antaranya riwayat Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan kanal muslimuna idza dakhalu Sya'ban ingka wa al masahif faqra'uha wa kharaju zakat amwalihim taqwiyatan dha'if wal miskin al syami Ramadan. Dulu umat Islam zaman awal-awal dulu ketika masuk bulan Ramadan, maka mereka fokus membaca Al-Qur'an. Syekh Salamah bin Kuhail mengatakan syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Ini bulannya para hafidz sebenarnya sampai sekarang gitu sih, walaupun nggak populer ya. Karena tadi setidaknya dia persiapan imaman. Dari sini mulai Sya'ban. Yang hafidz Ramadan ini. Tapi lumayan hafidz Ramadanan daripada gak hafidz belas. Bahkan ada yang mengatakan Amr bin Qais al-Malaib, beliau mengatakan idza dakhala Sya'ban aghlaqa aja hanutahu wa tafarragha li qiraatil Qur'an. Orang-orang dulu kalau masuk Sya'ban mereka menutup warung-warungnya, toko-tokonya, laundry-laundryne, fokus maca Qur'an. Waduh. Tentu saja ini maksudnya kalau warungnya ini sampingan atau punya tabungan banyak. Kak Uno ya angel ya. Angel. Kemudian beliau juga di sini menyebutkan menulis fadilah-fadilah Al-Qur'an biar semangat. Jadi beliau nyusun ini kan untuk orang persiapan Sya'ban. Sya'ban bulan Al-Qur'an, ya, supaya semangat dikasih fadilah keutamaan membaca Al-Qur'an. Kemudian termasuk inti ya, salah satu yang inti dalam kitab ini tentu saja ya malam nisfu Sya'ban. Jadi ya mutiara dalam Sya'ban yang paling istimewa itu adalah malam nisfu Sya'ban. Bahkan saking istimewanya malam nisfu Sya'ban punya nama yang banyak. Di antara ciri khas perkara itu mulia itu namanya banyak. Makanya nama-nama Allah itu tidak terhingga. Cuman yang ada dalam riwayat yang sahih cuman 9. Sebetulnya tidak ada batasnya. Karena nama menunjukkan kemuliaan. Makanya nama Lailatul Sya'ban banyak itu. Lailatul Mubarakah, Lailatul Qismah, Lailatul Takfir. Malam yang penuh barokah, malam pembagian rezeki, malam takfir, pengguguran dosa, malam ijabah, doa diijabahi, Lailatul Idil Malaikah, hari rayanya malaikat, hari Lailatul Bara'ah, malam banyak dosa-dosa dibebaskan, Lailatul Syafa'ah, syafaat-syafaat diterima, Lailatul Jaizah, Lailatul Maghfirah dan nama-nama yang lainnya. Walaupun tentu saja tidak semuanya ada hadisnya, tapi setidaknya ada riwayat-riwayat, asar-asar dan perkataan-perkataan para ulama. Oke. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa keutamaan malam nisfu Sya'ban hadisnya sangat banyak dan bermacam-macam tingkatannya. Ada yang dhaif, ada yang dhaif banget, ada yang enggak terlalu dhaif, bahkan ada yang sahih. Termasuk yang mensahihkan beberapa hadis tentang nisfu Sya'ban ini Al-Hafidz Ibnu Hibban. Dan di antara hadis yang masyhur adalah hadis riwayat Imam Tabrani bahwa baginda Muhammad SAW bersabda, ya tali Allah ila jami' khalqih lailatan nisfu min Sya'ban wa yaghfiru jami' khalqih illa li musyrikin aw musyahin. Allah melihat, memandang, tentunya dengan pandangan khusus. Karena kalau cuma memandang biasa ya setiap waktu. Allah memandang khusus seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Maka semuanya diampuni kecuali orang yang menyekutukan Allah dan orang musyahin. Musyahin itu ada mengatakan
munafikun syarirun yab'atsu syiqaqa. Orang munafik, orang yang enggak ada iman, yang sangat buruk, yang menyebarkan perpecahan. Nauzubillah min dzalik. Ada mengatakan musyahin itu muadi, orang yang saling bermusuhan. Jadi enggak perlu untuk menyebarkan perpecahan. Wong musuhan tok gak kena fadilah malam nisfu Sya'ban. Makanya kalau malam ini sporo-sporoan. Bariku gegerne Allah. Bariku bakuhan salaman. Salaman. Wih tim taskil salaman. SA sing A B C D salaman. Geger. Garis lurus, garis bengkong, wis salaman. Baru hantam nih. Ini guyon ya. Ada riwayat lain dari Imam Baihaqi bahwa malaikat Jibril mendatangi baginda Muhammad SAW lalu mengatakan hadzi lailatul nisfi Sya'ban, ini malam nisfu Sya'ban, walillahi fiha mutaqa' minan nar bi a'dadi syu'uri ghanami kalb. Masya Allah. Ini malam nisfu Sya'ban, Allah memerdekakan penduduk neraka atau orang-orang yang layak masuk neraka bilangan bulu-bulunya kambingnya Bani Kalb. Ini Bani yang terkenal banyak ngingu wedus. Artinya banyak banget lah pokoknya yang dimerdekakan dari neraka. Kecuali orang yang musyrik, musyahin yang punya musuh tadi, yang saling bermusuhan, orang yang mutus silaturahim, orang yang musbil, isbal, kemudian durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Nih. Cepat aja langsung ya. Kemudian beliau juga di sini menyindir tentang kebolehan mengamalkan hadis dhaif khusus untuk fadhail amal, khusus untuk keutamaan amal. Ringkasnya beliau menyetir ucapan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang juga menukil Al-Imam An-Nawawi bahwa mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal adalah dibolehkan menurut mayoritas bahkan ittifaqul a'immah. Para imam-imam muhaddisin fuqaha sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal itu boleh. Jadi yang terlalu keras hadis dhaif langsung dibuang, udah kayak hadis maudhu, itu pendapat minoritas. Alhamdulillah kita tidak termasuk yang minoritas. Bahkan posisi Ibnu Taimiyah menyikapi Lailatul Sya'ban itu enggak langsung menolak. Enggak langsung menolak. Dia mengatakan wa amma Lailatul faqad ruwiya fi fadli ahadits wa athar. Wa nukila ta'ifatu minas salaf annahum kanu yusalluna fiha. Wa salatul rajul fiha wahdah qad taqaddamu fihi salafun walau fi hujjah wala yunkaru mithlu hadza. Dia mengatakan yang mengamalkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dari zaman salaf. Dari zaman walahu fi hujjah, dan mereka juga punya dalil, punya hujjah. Fala yungkaru mithlu hadza, maka ini tidak perlu diingkari. Tidak perlu diingkari. Yang beliau kritik cuman sholat Sya'ban secara jamaah, dan itu biasa memang ada khilafiyat. Jadi sebagian ulama itu enggak suka sholat jamaah selain sholat fardu, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, sholat Id, sholat Ramadan istisqa atau sholat tarawih dan sebagainya. Nih, mafhum nih. Terus apa lagi nih? Lah, cara menghidupkan malam Lailah Nisfu Sya'ban. Cara menghidupkan Lailah Nisfu Sya'ban. Ringkasnya di sini ada khilafiyat. Tapi jumhur ulama rata-rata membolehkan, bahkan menganjurkan kalau dibikin amalan infirodi, wiritan dewi-dewi. Yang menjadi khilafiyat adalah ketika berjamaah di masjid. Jadi bareng-bareng di masjid, bikin amalan menghidupkan malam Sya'ban. Nah, itu yang jadi khilafiyat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Mafhum ya? Dan Ahlu Syam dalam hal ini sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, masuk ulama panutan Wahabi. Jadi ciri khas
Said Muhammad Al-Maliki dalam buku-bukunya karena beliau hidup di tengah mayoritas bahkan di bawah pemerintah Wahabi, beliau banyak menukil kitab-kitab rujukan Wahabi. Ini kayak menyindir, imam-imammu lo nggak sekeras kamu. Yai-yaimu ra patek nanti kayak kue apa-apa salah. Maksudnya begitu. Makanya beliau mesti dalam kitabnya nukil Ibnu Taimiyah, nukil Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kadang nukil Ibnu Rajab Al-Hambali, termasuk ini bahwa Ibnu Rajab Al-Hambali beliau juga mengakui adanya khilafiyat dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Beliau juga menukil bahwa Ahlus Syam, di mana termasuk pusat daripada ulama dan ahli ibadah kala itu, juga ada yang menghidupkan dengan cara berjamaah, ada yang cara infiradi. Jadi monggo mawon. Tidak ada yang sampai diingkari. Kita hanya mengingkari perkara-perkara yang disepakati keharamannya. Kemudian yang terakhir aja, langsung aja terakhir, doa nisfu Sya'ban. Sebetulnya kata beliau, lam yathbut an Rasulillah doaun muayyan khas bilailatin nisfi Sya'ban. Tidak ada doa tertentu, doa khusus malam nisfu Sya'ban dari Nabi, itu enggak ada. Cuman yang banyak kita dan doa enggak mesti dari Nabi. Doa enggak mesti dari banyak riwayat-riwayat. Nabi juga mengikrar dan menyetujui doa-doa karya para sahabat. Artinya doa itu enggak mesti maktsur, walaupun doa maktsur itu lebih baik. Dan termasuk doa yang masyhur yang mujarab adalah yang biasa kita baca di malam nisfu Sya'ban. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am ila akhir. Cuman di sini Said Muhammad sedikit memberi garis, memberi catatan bahwa ada ada satu kesalahan yang banyak terjadi di doa malam nisfu Sya'ban. Yaitu biasanya ada kata-kata tambahan lafadz fi ummil kitab. Biasanya itu kan ada doa wa athbitni in kunta kadabatani indaka syaqiyan aw mahruman aw matrudan muqattar alayya fi rizqi famhullahumma bifadlika syaqawati. Terus wa athbit indaka fi ummil kitab sa'idan marzukan wafqal khairat. Nah, kata-kata fi ummil kitab kata beliau sebaiknya dihapus. Kenapa? Karena yang ummul kitab, terus sebagian mengatakan lauhul mahfud, ini yang tidak bisa dirubah. Jadi catatan amal itu ada dua. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah ini yang ada di malaikat. Lah yang nggak bisa dirubah itu yang di ummil kitab. Jadi yang di catatan malaikat itu contohnya atau istilah lainnya takdir ada dua. Kata para ulama, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Yang mu'allaq itu yang bisa dirubah. Mubrom itu yang pasti, yang di ummil kitab, yang sama dengan ilmunya Allah. Jadi kalau yang mu'allaq atau yang bisa dihapus itu, kayak kata-kata gini, Ustadz Atam, kalau malam nisfu Sya'ban ini beliau aktif ibadah, doa, maka umurnya panjang. Tapi kalau enggak, berarti pendek. Berarti di malaikat. Nah kalau di ummul kitab itu udah ada keputusannya itu. Ternyata pada malam itu beliau aktif ibadah, akhirnya panjang. Nomor satu martuban, rajin sodako, maka panjang umurnya. Tapi kalau enggak rajin, umurnya pendek. Nah ini ya dicatat malaikat, yang bisa dirubah-rubah. Yang kita bisa doa, ya Allah rubahlah kecelakaanku menjadi kebahagiaan. Tapi yang di ummul kitab nggak ada, dan di situ penentuannya. Ternyata Ustadz Umar rajin sodako, ini umurnya panjang. Gitu. Jadi ummul kitabnya dihapus sebaiknya. Paham nggih? Kemudian beliau juga menulis beberapa doa dari para ulama termasuk Imam Haddad dan imam-imam yang lain untuk malam nisfu
Dan yang sangat baik nanti akan kita amalkan ketika malam nisfu Sya'ban. Nanti di akhir-akhir ini. Jadi doanya nggak cuma doa yang tadi wa'adzbitni ya zalmani wala yumanu alaih tadi. Kita juga pakai doa-doa yang hanya malam Sya'ban itu panjang. Maka sayang kalau doanya pendek. Doa-doa yang lain yang sudah mujarab, sudah dibuktikan dan terbukti mustajabah oleh para ulama. Lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan istighosah sebentar.